Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam minggu ini jadi malam minggu yang sangat berkesan bagi saya, menemani teman-teman yang sudahlah. Jadi malam minggunya bermanfaat banget ya hari ini mah ya. Wah, ya daripada kan kita di rumah ngedoain, ya Allah, sing hujan. Tapi hari ini malam minggunya bermanfaat banget. Kenapa? Karena para jomblo fisabilillah berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang, bisa nggak sih kajiannya nggak usah nyepet para jomblo? Nggak nyepet, karena saya satu nyebutin yang jomblo itu memotivasi dengan kejombloannya supaya nggak terjerumus ke dunia pacaran. Yang kedua, memotivasi jomblo biar nggak terlalu lama sendiri juga. Sendiri terus kayak uji nyali, serem banget sih. Nikah tuh enak tau, pulang rumah ada istri ya. Assalamualaikum mama, papa. Sun pipi kiri, pipi kanan. Sun kening, lagi masak, dipeluk. Mama lagi masak apa? Sak telur dadar. Telur mie. Tak abi mah pegang we terus ibu. Alhamdulillah nikmat sekali brother and sister fillah. Mudah-mudahan malam hari ini, malam minggu yang bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan malam minggu ini malam minggu yang menjadi malam minggu yang penuh makna. Karena di malam minggu ini kita akan mendapatkan sharing-sharing keilmuan yang mampu menguatkan keimanan kita, yang mampu menguatkan prinsip tekad hidup kita, agar kita lebih pede dalam menjalani kehidupan ini, agar kita lebih yakin menjalani kehidupan ini hanya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Brother and sister fillah, mungkin sekian ceramah dari saya. Enggak sedih niat sih ceramah teh. Kalau ada yang nanya kok mirip Ustadz Epi, sekali lagi saya jawab, saya bukan adiknya ya. Beda. Jangkung nage beda. Ustadz Epi gurunda kami juga, banyak belajar dari beliau, dan alhamdulillah beliau jadwalnya padat banget ya. Terakhir di Sumedang di panggung itu satu panggung isinya cuma Ustadz Epi doang itu. Syukuran testat siga penyanyi dangdut wae tuh. Kalau banyak yang nanya kayak gitu, maka saya bukan adiknya, saya juga bukan kakaknya apalagi ya. Bukan anaknya juga kalau walaupun, tapi saya teman seperjuangan, membersamai beliau dalam derai tawa, kemudian dalam derai air mata, menemani perjuangan beliau dalam lelahnya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini berbagi panggung. Yang biasanya Ustadz Epi ya, gapleh ini ya. Dibalgenepkeun ku kami we ya, digaplehkeun ayeuna mah. Gaul tapi solehnya, alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk mengisi satu tema yang temanya adalah fear. Benar ya? Fear. Face everything and rise.
Lumayan nih bahasa Inggris. Face everything and rise. Apa berarti? Hadapi semuanya dan bersinarlah. Kalau dulu ada lagu kan gitu ya. Hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi biarlah terjadi. Itu lagunya siapa? Hijau Daun siapa? Bukan ya. Dewa 19 ya kalau tidak salah ya. Tapi kita nggak ngebahas tafsir itu, kita bahas yang lain. Fear ada yang mengartikan face everything and rise. Ada juga yang menganggapnya forget everything and run. Lupakan semuanya dan larilah dari kenyataanmu. Setiap manusia punya permasalahannya masing-masing, brother and sister Fillah. Kalau udah jomblo ya terimain aja. Kenapa harus menghujat? Ya Allah, mudah-mudahan dia diputuskan. Kemudian pacarnya jadi sama aku, kan nggak manfaat juga. Jadilah jomblo yang bijaksana, jadilah seorang yang jomblo yang penuh dengan kearifan. Ya Allah, mudah-mudahan dia diputuskan. Dan mudah-mudahan sarua ya. Tapi itu doanya kan ada manfaat juga. Ya Allah, mudah-mudahan dia diputuskan dan diistiqomahkan di jalanmu ya Allah. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, maka jodohkanlah. Kalau dia sudah berjodoh, ceraikanlah. Eta ngeri eta doa ya. Jadi jomblo yang bijak. Ya Allah, mudah-mudahan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu enggak benar. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesadaran bahwa selama ini dia hanya memakan janji palsu aja. Ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kesadaran bahwa aku lebih tampan dari dia. Nyesek Kang, menerima kenyataan dalam semua ujian memang nyesek. Mau akhwat, mau ikhwan, semua ujiannya luar biasa. Macam-macam punya ujiannya. Ada yang merasa diputusin itu masalah gede banget tuh, sampai loncat dari jembatan Kirconnya. Marukana rek bunuh diri, nyawana patah tulang hungkul. Kan repot jadinya ya, mati enggak, menderita iya, lumpuh juga iya. Tambah atau jadi makin banyak orang yang enggak suka kan. Menyon huluna, repot mah. Maka yang namanya ujian sama kita semuanya pasti ada, dan itu sebuah ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Masalahnya hidup ini pasti penuh rintangan. Kalau hidup penuh dengan rantangan, tukang catering sugan. Pasti kita mah penuh dengan rintangan, brother and sister Fillah. Maka ada beberapa tipe ujian. Ya, kalau disebut ujian, teteh semuanya ada yang namanya tipe-tipe pendaki. Luar biasa Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Balad, itu disebutnya orang yang mendaki lagi sukar. Mendaki lagi sukar. Tapi inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keselamatan. Mendaki lagi sukar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih note nih sama kita. Ngasih note bahwa perjalanan hidup kita ini memang mendaki lagi sukar. Memang sulit begini. Mohon maaf saya kesini lagi ya. Yang berpacaran itu memang sulit untuk lepas dari pacarnya. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, lebih sulit kalau nggak diputusin. Asli. Lebih sulit kalau nggak diputusin. Sulit mutusin, lebih sulit kalau masih berpacaran. Maka saya memohon dengan sangat setiap penghuni yang ada pada malam hari ini, mudah-mudahan hari ini yang masih berpacaran diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau pacaran di sini mudah-mudahan diputusin juga. Maka awal saya tidak bosan mengingetin, mohon maaf ya saya ulangi, saya tidak bosan mengingetin, ambil handphonenya, buka WhatsAppnya, oke, udah, BBM boleh, lalu buka message, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah tokajatui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kenangan yang Tuhan kau berikan sampai dengan detik hari ini. Kalau video call boleh mau direkam pakai video, tapi lebay juga ya. Terima kasih untuk setiap kenangan yang Tuhan kau berikan. Terima kasih buat setiap traktiran makan malam. Terima kasih untuk setiap tiket bioskop yang kita kumpulin bareng. Makasih banyak
untuk anniversary kita berdua. Sebulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, setahunan. Makasih, kamu yang terindah saat ini. Tapi mohon maaf, aku takut kehilanganmu. Munya gede. Aku takut kehilangan Allah. Aku takut menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, aku memutuskan hari ini. Aku minta kita putus. Tulis deh, kalau bisa riwayat. Putuskan. Kalau ada yang kesini bareng orang tuanya, tolong disupport sama orang tuanya. Putus. Orang tua hari ini malah nyupport soalnya. Dek, kamu teh pulang sendirian terus pacaran enggak? Biar ada yang nganter itu. Dek, kenapa sih kamu teh gak laku ya? Mama dulu waktu SMA ya. Oh, sombong kan. Jadi kalau bisa disupport sama orang tuanya. Ini mah anaknya datang ke kajian sama kita malah orang tuanya malah gak disupport. Mau kemana? Mau ke kajian? Kamu teh kajian apa sih? Astagfirullahaladzim. Kamu teh takut kamu belajar Islam terus gue diajar naon atau mah? Anak pintar fisika belum tentu selamat dunia dan akhirat. IPK tinggi tapi gak pernah sholat, masih pacaran, maksiat itu. IPK itu indeks prestasi ketakwaan. Mau caranya? Indeks prestasi ketakwaan, seberapa dekat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa serius kita benar-benar pengen dapetin cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini yang masih pacaran, yang masih pacaran saya harapkan putus. Susah putusnya? Akhwat, foto Karboni dari dekat. Nanti habis kajian boleh jauh, tapi berada jauh ya, foto sendiri aja kamu. Kirim langsung. Aku udah dapetin yang lebih baik dari kamu. Tahu ya, terima. Luar biasa. Memang berat putusin cewek kita. Memang berat untuk kita memutuskan sesuatu yang kita rasa dia tuh lebih sayang sama kita, dia tuh cinta sama kita. Tapi yakini lebih berat kalau kita masih memutuskan untuk berpacaran. Allah hidayah sister fillah. Akan bagi setiap suami, sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda, bakal tua juga. Jadi nggak repot lah hidup kita mah, yang satu aja nggak beres-beres, ya belum kita syukurin yang satu aja, apalagi satu belum punya, ya terimain aja lah. Tapi intinya dari sister fillah, kita ingin membutuhkan cinta kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita forget everything and run, lari dari masalah. Kita tahu bahwa nggak boleh zina, tapi kita pura-pura nggak tahu kalau Allah Maha tahu. Ini salah berada di sister fillah. Kita tahu bahwa senantiasa kita melambat-lambatkan, meninggalkan sholat, ini salah. Ini bisa bahaya. Sekali ninggalin sholat, kesannya bisa bablas itu. Makin terbiasa. Jadi berat mereka masjid juga. Mau ngeluarin kecering juga kalau yang biasa awal-awal. Dengerin Ustaz Yusuf Mansur dalam sedekah. 100.000, 10.000, 20.000, 100.000. Wah, seret. Diuji sama Allah ketika 100.000 deh. Masukin jangan. Taunya Astagfirullahaladzim ya Allah, saya gak ada uang makan. Balik beli kadang ya. Punten bisa deh. Biasa dibongkar. Abdi tadi lepas sudah gak bisa. Maka lihat dari yang sister fillah, bagi seseorang yang gak cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa ujiannya. Yang pertama, yang gak iman, yang gak benar-benar cinta sama Allah. Sehat tiba-tiba jadi sakit, kaya tiba-tiba jadi miskin, luar tiba-tiba jadi sempit. Bagi orang yang gak beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gak benar-benar cinta sama Allah, itu yang tadinya kondisinya dia sehat tiba-tiba jadi sakit. Gimana kan maksudnya? Kajian yuk, kemana? Ke TSB? Oh iya, ada siapa? Ada Karboni? Iya, ini kan aku baru pulang kerja, ada foto-foto gitu. Kayaknya istirahat dulu lah ya. Berada dari sister fillah, lebih baik mana? Wafat di atas ranjang atau wafat di atas kajian? Benar? Lagi kajian, meninggal. Wah, biasa. Insya Allah husnul khotimah daripada wafat kita bahkan dalam pacaran geberan yang tak mau.
juga dengan termolam mereka syahid itu udahlah. Tapi kalau teman-teman naik motor kebebarannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disusul dulu nggak akan terima. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya disusul. Dia kejar apa? Saya kejar kajian. Dia kejar apa? Oh, saya harus susul dia. Semangat jadinya. Orang yang nggak beriman, yang nggak benar-benar cinta sama Allah, yang darinya sehat tiba-tiba jadi sakit, yang darinya waktunya luang tiba-tiba jadi sempit. Aduh, aku tuh belum kerjain tugas, besok harus kerja. Ya besok gimana besok? Sekarang mau kajian enggak? Iya ini, aduh gimana ya? Aku tuh nggak enak sama orang tua. Rep untuk sadar. Dari yang waktu luang jadi sempit, dari yang sehat jadi sakit, bahkan yang tadinya kaya tiba-tiba jadi miskin. Kurban, banyak yang mampu tapi tidak mau. Poligami, banyak yang mau tapi tidak mampu. Ngomongin we hayo istighfar, foto batu ngomong pikir ngomong, woi gaya. Yang lainnya begini, yang lain begini, ini begini gitu. Diomongin tapi nggak dilakuin. Allahu Akbar. Ada pertanyaan, Ustaz, 5 menit lagi. Salah. Brother sister fillah, poligami banyak yang mau tapi nggak mampu. Kurban banyak yang mampu tapi nggak mau. Artinya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dipertaruhkan nih. Seberapa besar nih? Dan teman-teman yang hadir di masjid malam hari ini ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, ngorbanin materi untuk sampai di sini. Ini suatu pengorbanan yang luar biasa. Yakin banyak ujiannya itu untuk sampai di masjid ini nih. Ada yang dimarahin sama orang tuanya, kenapa sih nggak langsung pulang sini aja? Ada yang saya mau milih kajian daripada aku mau putus pada malam hari itu juga. Ada yang masih lelah dalam bekerja, ada yang jauh-jauh datang dari berbagai daerah. Mountain Hello, Gunung Halu maksudnya. Water Candle, Cililin. Freestone, Buah Batu. Ada yang from Gopo with Love, ada? Dari Gopo ada? Alhamdulillah, pilihlah seorang wanita yang berasal dari Gopo. Sudah teruji kesabarannya. Kaca. Sabar. Enak banget. Maka tadi ya jadi Dino, jangan sampai kita fear, ketakutan yang dalam diri manusia itu senantiasa ada ketakutan. Tapi kita harus fokus habis ketakutan ini, bukan menjadikan forget everything and run, pergi dari masalah, tapi face everything and rise. Selesai sholat isya, kita akan melanjutkan tema ini, materi ini dengan bagaimana kita menghadapi ketakutan yang datang kepada diri kita sehingga kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mantap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi keberkahan buat kita semua dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit lagi? Sudah? Berarti end up dulu sekarang. Oke, brother sister fillah, kita ketemu lagi setelah sholat subuh. Saya konsentrasi atau kita ketemu lagi setelah sholat isya. Mudah-mudahan stay on the track, tetap di sini ya. Yang awal mungkin mundur dulu kan ya. Mudah-mudahan nggak pulang dulu. Mudah-mudahan kita bisa lanjut materi lebih mendalam dan kita akan bahas beberapa ayat insyaallah. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi berpikir dan berusaha untuk berzikir. Ternyata luar biasa bagi diri kita melihat kondisi kita pada saat hari ini. Pernah nggak ya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar? Saya tadi mikir, ya Allah, saya berada di antara orang-orang yang bisa jadi lebih baik dari saya. Saya sedang berada di antara orang-orang yang bisa jadi lebih soleh dari saya. Saya bisa jadi berada di antara orang-orang yang lebih sabar dari saya. Hanya Allah sedang menguji saya, menitipkan pada diri saya, untuk akhirnya saya duduk di sini,
memantaskan diri saya di sini padahal hina. Karena seandainya ada orang yang memuji, wallahi dia tidak tahu siapa saya yang sebenarnya. Siapa kita yang sebenarnya nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman kita dengan Allah. Casing hari ini bisa jadi kita dianggap soleh dan soleha. Tapi kalau dijujur-jujurin ke diri kita sendiri, kata tadi saya mikir, ya Allah, makasih ya Allah. Engkau boleh mengambil semuanya dalam diriku, tapi engkau tidak mencabut iman dan Islamku. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Brother and sister fillah, Allah mudah memberikan kehendak cahaya iman dan Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka bersyukur kita pada malam hari ini, kita memilih sesuatu yang baik dan Allah ridho. Kita memilih sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan ini merupakan hidayah yang teramat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini hari ini mudah bagi Allah untuk mewafatkan kita dulu waktu kita masih bermaksiat, dulu ketika kita masih sering ninggalin sholat. Tapi hari ini brother, kita nikmat menunaikan sholat, kita nikmat duduk meninggalkan kajian. Allahu Akbar. Ini kenikmatan. Kak brother, say thanks buat teman kita. Terima kasih buat teman kita. Karena teman kita, ada teman kita yang sabar. Sabar ngingetin kita, sabar ngedakwahin kita, tiada henti sedikit demi sedikit. Walaupun kita berapa kali nolak datang ke kajian, berapa kali kita nolak buat sholat, tapi akhirnya kita bisa sampai di sini. Say thanks buat mereka. Karena itu melembutkan hati kita. Terus terang, berbahagia sekali membersamai ikhwan, akhwat semua dalam proses berhijrah. Berbahagia banget ketika nemenin ikhwan dan akhwat semuanya membersamai melalui proses penguatan keimanan. Fear, forget everything and run itu tidak berlaku bagi kita semua. Yang berlaku bagi kita adalah face everything and rise. La tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Brother and sister fillah, semua diuji, semua punya ujiannya masing-masing. Sampai ada ungkapan dari diri kita ketika mulai berhijrah, mulai ke masjid, mulai asik ketika di masjid, mulai kanan kiri ngomongin kita, mulai teman-teman kita ngehina kita, mulai teman-teman kita ngejatuhin kita, mulai kondisi kita mulai tidak membaik. Akhirnya kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau saya lakukan ini, saya bisa nggak ya? Kalau saya begini, saya bisa nggak ya? Ya Allah, kalau saya tinggalin pekerjaan ini, bisa nggak ya saya hidup? Ya Allah, kalau saya nikah, bisa nggak ya saya ngasih makan sama istri saya? Sendiri aja saya sarapannya Indomie. Indomie lagi. Ya malamnya oke jelly drink ya. Subuh tolak angin biar nggak masuk angin ya. Bisa nggak ya Allah? Saya usaha ini, bisa nggak ya Allah saya begini? Hari ini manusia ingin serba yang instan. Du beres kaya, du beres soleh, du beres, semuanya pengennya yang instan. Tapi ketika membersamai proses penguatan keimanan, banyak yang akhirnya menolak untuk dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dalam dirinya. Padahal Allah menyertai ujian itu untuk nguatin keimanan kita. Brother and sister fillah, dulu waktu ujian SD, SMP kita datang nggak? Kita datang, padahal tahu kita mau diuji. SD, SMP kita mau UAS, UAN. Mau UAN tuh kita datang tuh saat ke sekolah, bayar bahkan SPP-nya. Belum bisa ujian kalau belum bayar, bayar lagi. Mau ujian dibayar, bayar. Dan gitu datang ke kelas, harus ngapalin, harus belajar. Coba, suruh siapa sekolah coba? Ujiannya didatengin sama kita, tapi mohon maaf, belum tentu orang lulus ujian sekolah tapi lulus ujian kehidupan. Wallahi, belum tentu brother and sister fillah. Ada yang tinggi gelarnya tapi nggak jadi apa-apa.
Cerdasnya akhirnya menyesatkan dia, cerdasnya akhirnya mampu menjatuhkan kedudukan dia di mata masyarakat karena dia menganggap diri dia yang lebih pintar, diri dia yang lebih hebat, diri dia yang lebih kaya, dan seterusnya. Tapi ketika kita berusaha di dunia ini, Allah menguatkan kita dengan senantiasa menghadapkan dengan ujian demi ujian. Face everything and rise. Hadapin semuanya. Dan kita harus hadapin itu semua. Mohon maaf, hal-hal terkecil aja, sesuatu yang menimpa sama diri kita sampai dengan hari ini, sampai kita di tempat ini, mungkin banyak untuk kita alami. Supir angkot yang nggak sesuai dengan keinginan kita lah, ibu-ibu sen kiri begol ke kanan, atau misalkan tukang ojek yang nggak pernah datang, atau tukang ojek yang mapnya error, atau yang kemudian ditabrak tukang tahu bulat, atau kita dapat teman yang marah-marah, atau kita apa aja lah ujian yang sampai dengan kita hari ini cara Allah untuk menguatkan kita, brother and sister fillah. Cuman terkadang kita nggak ngerti ini bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita. Kita nggak bisa ngatur semua orang untuk sesuai sama kita. Kita nggak bisa ngatur semua orang sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, kebutuhan kita, nggak bisa. Allah datangkan teman yang cerewet, ya terimain aja. Itu cara Allah untuk mengajarkan kepada kita agar kita ahli dalam mendengar. Allah datangkan teman kita yang pemarah, Allah ajarkan kepada kita bagaimana caranya kita buat sabar. Allah datangkan kepada kita teman yang boros banget hidupnya, Allah sedang mengajarkan kepada kita agar kita berhemat, sederhana dalam hidup. Allah mengajarkan kepada kita, didatengin sahabat kita yang pendiam. Kalau ditanya, udah makan belum? Mau makan di mana tuh? Ya udah makan di sini aja ya. Kamu makan apa? Pak aja. Ya udah ini ya. Kok kamu mesen ini sih, kan aku nggak suka. Kan kamu tadi aku nanya. Kamu nggak ngerti aku sih. Aku tuh suka cowok yang jujur. Iya, aku mau jujur sama kamu. Kamu ngegendutin. Tuh kan kamu jahat. Allah mendatangkan seseorang yang bawel sama kita, punya hak. Begitu juga Allah mendatangkan seorang yang pendiam. Allah datengin orang yang pendiam sama kita agar kita memang belajar untuk berkomunikasi, banyak bicara. Mohon maaf ibu, bapak, AA, teteh, brother and sister fillah semuanya, gak mungkin Allah menghadirkan sesuatu yang gak sesuai sama kita. Sebenarnya itu buat ngajarin kita. Suami yang begini, kalem aja bu. Karena bisa jadi tiket surganya ibu ada di suami. Begitupun sebaliknya, tiket surganya suami ada di ibu, menghadapi sabarnya ibu. Lalu pulang ke rumah, suami buka pintu. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam. Tadi Pak RT kesini, nagih retribusi. Pak RW tadi nanyain kemana aja, rapat nggak pernah datang. Katanya bapak kemarin ikutan jadi panitia kurban. Terus tadi PLN belum dibayar, beras habis. Mama teh pusing lihat papa teh ngagendutan deh. Nah, ketika suaminya dilawan, nggak beres-beres, brother and sister fillah. Tapi ketika santai, oh iya, senyumin aja, kan istri yang gitu enak bu. Coba ibu lagi marah-marah terus diliatin. Kenapa sih sayang? Aku tuh lagi marah sama kamu, tahu nggak? Kamu kalau lagi marah teh seksi. Mama mah kalau lagi marah teh ngegemesin deh. Sok tidur ngebelakangin kan? Sayang toel. Apa sih? Aku tuh lagi marah atau aku nggak suka sama kamu? Sayang, udah tuh. Jangan lama-lama marahnya. Aku tuh nggak bisa kalau ngelihat kamu nggak senyum. Coba senyum atuh. Mini kopet kamu mah. Sayang, apalagi pap? Dengerin aku dulu. Enggak, aku mau marah. Kamu nggak pernah ngertiin aku. Sun keningnya. Langsung aja, tuh pap aku teh marah, aku teh nggak bisa kalau diginiin terus. Dihadapin dengan baik enak, tapi kalau dengan buruk, wah. Tuh mah, sih katu sabar, papa nu kudu sabar mah. Wudu gerak, mana nu wudu, wah, riweuh eta mah. Saya ngalemparkeun panci, nu hiji ngalempar, wah eta mah ruksak eta. Anak ngelihat itu teh. Ning dipraktekin nanti sama anak. Nah, makan dulu, mama aja yang makan. Piring baledokeun. Wah, repot dia.
Anak itu belajar dari suami, belajar dari orang tua. Marahnya anak, keselnya anak, celoteh-celotehnya anak. Belajar dari orang tua. Makanya anak sampai usia 8 tahun nggak boleh dimarahin, jangan dimarahin. Senyumin aja anak itu mah. Bukan saha yang buka budak. Enak weh unggul hari proses untuk mendampinginya. Enggak, jangan dimarahin, Bu. Saya sama anak saya usia kan 4 tahun. Sayang, sini sayang. Papa pengen naik pagar. Oh, sok naik. Istri aku kan kaget. Papa jangan, nggak apa-apa. Gebruk lah, Bu. Lebok sekurang teh. Kudu ngarasaan heula. Maka yang namanya jatuh itu sebuah kepastian, brother. Yang namanya kita diuji itu pasti. Cuman masalahnya ketika kita jatuh mau bangkit lagi atau enggak. Jatuhnya ini kita gagalnya mah pasti. Waktu lagi belajar jalan, neng. Ketika kita belajar jalan, kemudian jatuh, putus asa nggak bayi? Kemudian bayi teh kita, mama. Kenapa? Ayo berdiri, mau sakit. Enggak, tapi bayi itu terus berdiri lagi. Udah berdiri, dia berusaha untuk jalan lagi. Jatuh lagi, berdiri lagi. Bahkan ketika dia lari, dia belajar naik sepeda. So, keras kepala nggak nih? Manusia waktu kecil udah belajar naik sepeda, bisa naik sepeda, pengen naik skateboard, udah bisa naik skateboard, pengen disaparua kiki Anda, set. Apa sih itu namanya? Inline skate. Udah bisa inline skate, naik motor. Anak SD naik motor sekarang mah Gusti, syukur nanti gegeberan deh. Mau kabogona deh. Keeng eta mah. Budak SD geus bawa kabogoh Lihat, udah gitu naik motor, jatuh ya nggak kapok-kapok, terus aja begitu. Tapi akhirnya di kehidupan gitu juga nggak sih? Ketika kita menghadapi kegagalan, terutama dalam ujian keimanan, maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bangkit. Kehilangan sesuatu apapun yang ada dalam diri kita, mohon maaf, mau pacar, mau usaha, ekonomi, pekerjaan, apapun yang hilang dari diri kita, cukup doain lagi. Allahumma ajurni fi musibati wahlufli khairan minha. Ya Allah, jadikanlah setiap ujian yang sampai kepada diri saya ini menjadi amal pahala bagi kami ya Allah. Dan berikanlah yang terbaik gantinya ya Allah. Gantinya yang terbaik. Artinya ketika, mohon maaf, ketika masih ada yang hijrah cinta, kalau misalkan kita putus sama pacar kita yang udah 7 tahun pacaran, hiji iya mah pacaran eta. Udah pacaran sampai 7 tahun, orang tuanya udah deket, wah udah rekat banget lah gitu. Udah kayak anggap aja rumah sendiri gitu, terus dijual rumahnya marah. Pacaran udah 7 tahun, kemudian putus, terus dia bilang, aku tuh nggak bisa ngelupain dia tuh satu-satunya buat aku. Enggak, brother and sister. Allah sedang memberikan jawaban bahwa dia bukan yang terbaik buat kita. Begitupun pekerjaan atau apapun yang hadir dalam diri kita. Seandainya ada harta yang hilang dari dalam diri kita dalam proses berhijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah itulah cara Allah untuk membersihkan harta kita. Seandainya ada kita mengalami perilaku yang tidak mengenakan dari manusia, mengalami keadaan yang tidak menyesuaikan, yang membuat kita nggak nyaman, ketahuilah bahwa itu cara Allah membersihkan dosa kita. Allah selalu punya cara yang romantis untuk membuat kita senantiasa duduk, bersujud dan menangis, brother. Walanabluwannakum bisa'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Al-Baqarah ayat 155. Wa bassiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Sabar ketika diujinya. Ujian kita mah belum apa-apa. Belum ada apa-apanya dibandingin para sahabat. Bahkan belum ada apa-apanya sama saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Brother, ngelihat video mereka sampai lari-lari itu dikejar sama, Insya Allah. Lari-lari buat menyelamatkan nyawanya. Nyebrang ke lautan sampai ada yang tenggelam, meninggal, bayi. Wah, ya Allah, kalau itu anak saya gimana? Kalau saya di kondisi yang kayak gitu mau kayak gimana? Allahu Akbar, ujian saya hanya masalah mau bangun subuh. Ya Allah, bangun subuh aja repot kita mah. Mau datang ke kajian aja repot kita. Padahal salah satu pintu masuknya kepada kita yang mendatangkan pintu masuknya, pintu masuk yang pertama yang bakal menjerumuskan kita di kehidupan ini, di dunia dan di akhirat adalah ajahlu. Apa itu ajahlu? Kebodohan.
Ketika kita malas mengejar ilmu. Beda ketika kita datang kajian, hujan. Wah, hujan. Datang ke kajian, ini luar biasa. Ditempa keimanan kita. Ya Allah, saya pengen datang ke kajian. Naik angkot, panas-panasan. Gerah, buka. Ada yang belum dicopet. Pas, wah gak bisa bayar. Wah banyak ujiannya. Pernah gak Kang Boni ketemu sama? Pernah. Tapi luar biasa Bang keimanannya. Yakin dia benar-benar ke Allah. Mau ke siapa lagi kan ketika itu bergantungnya? Ketika dia sadar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus repot kita? Face everything and rise, hadapin aja. Ini caranya Allah untuk membuat potensi kita lebih hebat lagi. Buat lebih hebat lagi. Saya kemarin posting. Kan followersnya udah 10k ceritanya ya, tapi kan pengen cerita tapi gue udah baru 10k, ngapain dibanggain ya? Kalau Rasulullah punya Instagram gimana coba? Followersnya luar biasa itu. Ayo orang yang sombong nggak boleh. Maka saya posting. Ayo teman-teman, brother and sister Villa, kirim saya saran, masukan, kritik, nggak apa-apa. Sok yang pedes nggak apa-apa. Kirim supaya saya bisa mengintrospeksi diri saya. Sulit kita mengintrospeksi diri kita kan? Padahal kalau kita lihat cermin yang keluar muka siapa? Syahrini, enggak kan? Muka kita teh. Ketika kita ngelihat cermin, tring, yang keluar muka kita. Ada cile. Ada cile. Ambil. Marahin cermin enggak? Enggak. Pernah kita kemudian ketika ngaca, lipstik ibu di sini, bablas ke sini. Terus bilang sama cermin, cermin dusta. Pembohong. Enggak. Artinya kita menerima. Nah itu yang diperlukan sama diri kita ketika kita perlu nih dikoreksi sama sahabat-sahabat kita. Kita perlu dikoreksi sama saudara-saudara kita supaya kita lebih mantep keimanannya. Bro, gue lihat antum semangat banget sholat 5 waktunya. Tapi sayang bro, belum ke masjid. Nyesek, ya itu biarin, itu udah proses ini, nggak usah gitu. Terimain aja. Ngulangin lagi ya, hijrah itu kan berproses, berprogres, sedikit demi sedikit naik terus itu. Proses berhijrah kita. Ujian itu menguatkan keinginan kita dalam berhijrah. Sebenarnya kuncinya cuman sudah diberikan kunci jawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutin huruf-huruf dalam abjad. A, B, terus. Sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad. A, B, J, A, D. Selesai. Cuman kita mah riweuh. So, connect nggak? Sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Z. Padahal jalan keluarnya cuma 5. Sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam abjad. A, B, J, A. Selesai. Kenapa jadi repot kita? Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha lakabiratun illa alal khasin. Sesungguhnya itu memang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang bagaimana ya Allah? Allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang mereka benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa dirinya, apapun yang terjadi pada dirinya, ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah mencelakakan hambanya. Ini ada cara terbaik Allah kepada kita. Ini cara Allah menyapa kita. Ini cara cintanya Allah ngungkapin cintanya sama kita. Alhamdulillah, Allah yang maha cinta senantiasa tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka diterima ketika di ujian seperti apapun. Semua saya yakin dalam semua diri kita hari ini punya ujian-ujian yang bikin kita nyesek. Kadar ujiannya beda-beda. Kita nggak bisa nganggap ujian seseorang ini baru digituin gitu. Nggak bisa. Baru putusin mah urusan simin. Padahal manena pernah rek bunuh diri pas diputuskan. Setiap dari kita pasti pernah mengalami posisi itu. Posisi ketika kita ngerasa ujian kita ngerasa paling berat. Tapi di atas langit masih ada langit. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa mendaki terus. Karena mendaki lagi sukar, maka tipe-tipe pendaki yang pertama tipe quitters, campers, yang ketiga climber. Fighters
senantiasa mereka nggak mau sama tantangan. Diem aja dia mah, nggak tertantang untuk melakukan apa-apa. Sok aja lah ke masjid, sholat, sok sholat, nitip lah gitu ya. Sok sholat aja, sok sholat. Udah bosen aku sholat gerakannya gitu-gitu aja. Terus harus pakai jumba gitu, kumaha sih? Sok ini dia yang nggak mau cari-cari masalah nih, cari-cari tantangan dalam hidupnya. Mohon maaf, quieters, dalam segitu aja hidup malah. Ada campers, rada mendingan ini campers. Dia seneng ngedaki, tapi kalau udah dapet posisi yang rada enak, udahlah di sini aja lah. Jauh, sini aja enak. Warung dekat, toilet dekat gitu. Kan biasanya kalau camping kita kan ngedaki, sakit perut, di mana ya? Nih dikasih pacul, kan repot ya. Tipe campers ini dia di tengah-tengah, senengnya di zona nyaman. Cukup lah. Yang penting saya sholat, ngaji, ya udah cukup lah buat saya. Enggak. Ketika kita ngedatengin ke kajian, kita ngedakwahin teman kita, bro, ayo bro, sholat bro. Wah mana so suci banget sih, daripada lu so kotor. Pakai rinso. Bro, ayo bro, kita ke masjid yuk, ada kajian tuh. Kajiannya siapa? Kajiannya Kang Boni. Enggak, males, nanti gue disuruh putus. Apalin, soalnya foto orang ayah dikiriman ke mantan KB kan. Nih mantan aku, semuanya ngirimin foto Kang Boni. Setiap aku putus gara-gara Kang Boni. Wah itu motivasi pacarnya kalau datang kajian rek ngabunuh orang sih kan eta. Astagfirullahaladzim ya Allah, nauzubillah. Semoga dilindungi dari penderitaan jomblo yang sakit-sakiti ya. Bro, ayo ke kajian yuk. Aduh males nih, ayo aja, aku jemput. Bro, ke masjid yuk. Enggak bawa, nggak punya uang. Cancelingnya gue yang traktir deh. Maka brother and sister fillah, ketika yang namanya ujian sederhana, wasta'inu bisobri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Teori itu doang Kang, sabar dan sholat. Sabar ini yang progresif dan aktif, bukan diam. Maka tipe climbers terus menanjak dan terus berjuang untuk sampai ke puncak. Maka yang kita perlukan al-himma aliyah, cita-cita yang tinggi untuk sampai ke puncak. Seandainya hidup kita nggak ada cita-citanya, lemah hidup kita brother. Coba lihat, sebenarnya kita mohon maaf ya, saya kesini lagi, tapi ini buat motivasi kita. Seandainya kita sebenarnya kita mau nggak sih nikah gitu? Bisa jadi kalau dicek mah sebenarnya belum pada pengen kan? Masih ada andada yuhibbunahum kahubbillah. Ada tandingan-tandingan yang kita lebih cintai daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir kalau kita nikah nanti istri kita dikasih makan apa? Ya beras lah, nasi lah. Masa huut? Kroto. Ini istri atau mujair? Kalau saya nikah nanti saya harus catering, prasmanan, pusing, gedung, gimana undangan. Ya udah di KUA, klik ketemuan deal, 3 menit jadi, saya terima nikahnya. Dah. Nggak usah repot-repot, nikah sekarang kok jadi repot. Ini jadi sulit. Orang pacaran dibawa sama pacarnya, sama orang tuanya diizinin. Pacaran 7 tahun, maksiat semua itu isinya. Anaknya diapa-apain, didiemin. Nikah aja, Bu saya mau nikah, 30 juta, lebih murah pacaran. Makanya jangan aneh kalau banyak yang milih pacaran gratisan, mayan. Ngeri ini bobogohan sekarang mah. Apalagi LGBT, nggak takut aku mah. Lesbian, gay, bisex, transgender, nggak kebayang. Cowok sama cowok kawin pas sun kening. Happy birthday, makasih ya. Makasih ya kamu udah nemenin perjuangan aku sama ini. Lalaki jeung lalaki sok ngeunah teh ningalina. Sahaya ngabacok kan. Kalau cewek sama cewek ketemuan dari jauh, sister, pelukan, sun pipi kiri, pipi kanan. Ini laki-laki, bro. Sun pipi kiri, pipi kanan. Keeng, bro. Ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Aneh sekarang ini, bener Allah mah gak pernah ngebohong. Allah udah sebutin semuanya.
Bisa jadi lebih hina daripada binatang ketika manusia sudah tidak mempergunakan akalnya untuk sampai kepada ketundukan patuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar-benar yakin sama Allah, yang namanya iman, man ya iman al imanu tasdiqun bil qalbi iqraru bil lisan amalu bil arkan. Yakin seteguh-teguhnya yakin di dalam hati yang memang sudah dibenarkan. Hanya Allah yang menciptakan saya, hanya Allah yang mampu menolong saya. Allah yang sudah berikan semua kepada saya. Rezeki, semuanya, jodoh semua sudah diatur. Bismillah ya Allah. Tugas saya adalah mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya adalah bagaimana memperbaiki diri saya untuk lebih baik kepada Allah. Jadi sebenarnya bab nikah tadi kayaknya kita belum benar-benar serius deh pengen nikah. Kayaknya kita benar-benar belum serius deh pengen minta jadi orang yang terbaik sama Allah. Seandainya kita benar-benar serius, rasa-rasanya tiap hari kita pasti baca Quran deh. Kita pengen lebih dekat sama Allah. Rasa-rasanya kita pas ngomong azan kayaknya rada asik nih azan nih gitu. Rada beda gitu. Brother mohon maaf ya, kalau kita cinta sama seseorang itu deg-degannya enak ya? Pernah ngerasain nggak? Ada seseorang yang kita cinta, kita suka sama dia, kita suka loh sama dia, terus dia ngelewat, itu enak ya? Ngeliatinnya tuh kayak si Dewi kali. Dunia saya tanya, asli nama warak cenah naon sih? Surabi itu kan. Ketika ada seseorang yang kita cintai, kalau kita ngelihat seneng banget tuh. Apalagi kalau dia juga cinta sama kita. Wah, luar biasa nikmatnya itu. Brother, pernah mikir nggak kalau Allah cinta sama kita dan kita juga cinta mencintai Allah? Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbika. Pengen gitu kita teh dapat rezeki untuk lebih cinta sama Allah teh. Memang hanya Allah yang kita utamain. Masalahnya kita azan teh denger. Azan teh kita denger dah. Tapi ada aja alasannya kita teh. Kagok lah iyalah. Bentar kagok ya. Ya Allah. Sedangkan kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, biasa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kita menjadi orang-orang yang fasik ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjadikan kita lupa kepada diri kita sendiri, brother and sister fillah. Maka seberat apapun ujian kita, balikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabri wasala, terimain, sabar ya Allah, sabar yang aktif. Ketika kita diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, itu membuat kita lebih pengen menangis di hadapan Allah. Menangis bersyukur, ya Allah, ujian ini ya Allah yang datang kepadaku, mudah-mudahan jadi penggugur dosaku ya Allah. Dan ujian yang datang kepadaku ini ya Allah, mudah-mudahan menguatkan keimananku ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menghadirkan ujian ini kepadaku. Artinya Engkau begitu cinta kepadaku ya Allah. Dan ketahuilah ya Allah, sesungguhnya aku pun mencintaimu ya Allah. Sujud sama Allah, bertobat kita sama Allah. Minta benar-benar taubatan nasuha. Perbaiki tobat kita. Mungkin kalau disebut kita sudah berhijrah, tahun kapan kita berhijrah? Tapi kalau ditanya lagi, sudah benar, kita benar-benar sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang sesungguh-sungguhnya, semurni-murninya taubat. Karena kita diperintahkan untuk wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kepada kita untuk kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar memurnikan semurni-murninya, membersihkan sebersih-bersihnya kotoran yang ada di dalam hati kita, berhala-berhala yang ada dalam diri kita untuk kita turunin nih. Sampai yang akhirnya yang kita cinta hanya Allah, yang kita mohonkan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Nabi Musa alaihissalam tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pastilah Nabi Musa alaihissalam sudah berhenti berlari jauh dari datangnya, jauh dari laut itu. Karena sudah terlihat sama dirinya, oh di sana ada laut. Ya udahlah, saya di sini aja. Ngapain saya lari ke sana, ada laut kok. Pasti saya titele. Tapi tidak. Yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, beliau terus berlari. Berlari terus, berlari sampai di pucuknya, di ujungnya itu sampai diam. Ini siapa lagi yang bisa menolong saya? Hanya Allah. Tongkatmu ketrukkan weh. Membelah. Seandainya
ketika ini kita melihat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membelah laut bagi Nabi Musa alaihissalam, maka begitu juga dengan kehidupan kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala urusan kita, segala apapun yang terjadi sama diri kita. Aslina mudah. Ketika kita benar-benar yakin sama Allah. Bismillah ya Allah. Kita yang tugas kita perbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita dapat ujian nimpa sama diri kita, apa kita jadinya berkeluh kesah sama Allah teh. Ya Allah kenapa gini? Oh gini sih, kok gini? Tanpa sadar brother, kita mengeluhkan kondisi yang sedang kita alami hari ini. Kang, sharing dikit ya. Nih dikit 5 menit lagi, mau masuk tanya jawab atau curhat, sesi curhat. Sebelum saya menikah, kacau juga Kang, 2012 itu Kang. Saya nikah 2012. Dari ateis kemudian masuk ke Islam. Berat Kang. Saya baru merasakan yang namanya nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang paling besar. 2012 saya baru merasakan. Ya Allah, ini mahal. Ini mahal. Karena Allah sudah memilih kita. Memilih kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang benar-benar yakin sama Allah. Nikmat ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam kan 24 tahun cari pencarian 24 tahun pengen lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Baru dikasih jalan. Tapi udah dekatnya ya Allah. Alhamdulillah diuji kan. Harta saya habis. Ditipu. Nah, dulu saya kerja event organizer. Habis hartanya. Istri alhamdulillah memberikan motivasi. Pak, jangan sedih, semuanya hilang. Harta, mobil, motor, rumah, uang. Tapi ingat Pak, apa punya iman, punya Islam, apa bisa sholat, apa bisa ngaji, nangis saya Bu. Ya Allah, nikmat, benar nikmat. Sampai kata istri saya, terima enggak? Kalau ini cara Allah untuk membersihkan harta Bapak, ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa Bapak yang dulu. Terima enggak Pak? Terima Pak, insya Allah. Terimain aja. Semua ujian ada. Tapi akhirnya yang saya bikin tenang, kita bikin tenang semuanya adalah ketika kita ingat, oh kita punya Allah. Oh kita tidak paham cintanya Allah, jadi akhirnya kita jadi repot, akhirnya kita mengeluh dalam setiap saat dalam kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada. Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuma kita yang sering ninggalin Allah. Brother and sister Viola, seandainya berbicara bab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah memarahi anak kita. Bersyukur masih punya anak kita. Jangan pernah kesel sama orang tua kita. Bersyukur kita masih punya orang tua. Jangan pernah merasa benci sama ayah kita, karena kita nggak tahu berapa besar pengorbanan ayah kita buat kita. Lu peringat darah perjuangannya, kurang tidurnya. Jangan pernah mengeluh tentang pekerjaan, karena kita masih memiliki pekerjaan. Jangan pernah mengeluh tentang seberapa besar penghasilan yang kami dapatkan. Allah yang Maha Kaya tidak pernah membiarkan hewan sekalipun gak ada rezekinya. Jangan pernah mengeluh tentang kehidupan kita yang kita terima saat ini, karena ini cara tercantik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih dekat sama Allah. Kalau mau dipikir brother, jangan mengeluh tentang harta kita yang sedikit, punya ini. Saya mah gak punya apa-apa, saya cuma punya ini, anak saya cuma segini. Allah sayang, engkau sedikit dihisapnya. Punya mobil, rumah gede, mobil 2, motor banyak, harta di rekening Pak numpuk.
repot dihisapnya. Belum baju saya numpuk, baju kita di lemari kan yang dipakai malah cuma ini. Ya Allah, kalau dihisap gimana? Golput hati kita ketika kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang kita dapatin hari ini. Makasih ya Allah. Saya nggak boleh sombong, kita nggak boleh sombong. Seandainya kita adalah seorang pendaki naik ke gunung, di atas gunung nanti kita lihat orang yang di bawah gunung itu kecil, tapi orang yang di bawah gunung melihat kita pun kecil. Hatinya kita malah ada apa-apanya. Pesawat terbang tinggi, semakin tinggi pesawat semakin kecil orang yang ada terlihat di bawah. Begitulah keimanan, semakin tinggi keimanan semakin kecil apa yang terlihat di dunia. Kapan kita perjuangkan ini? Konyol kalau gitu. Karena kita yang ada, kita bawa nanti amal soleh. Maka berada dan sesungguhnya bahagia ketika kita diuji. Bahagia itu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa kita agar kita sujud sama Allah, agar kita ingat zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara Allah. Seandainya seorang ahwat, kau dihina kerudungmu, kau dihina dengan hijabmu, kau dihina dengan cadarmu, sabarlah. Itu cara Allah untuk menguatkan keimanan kita. Seandainya kau dihina oleh orang-orang wanita yang ada di luar, sabarlah. Allah sudah menempatkanmu di tempat yang terbaik. Jangan berharap dengan pujian manusia, jangan pernah berharap dengan penilaian manusia. Kami berharap penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinilai sama manusia soleh, tapi kalau kata Allah nggak soleh, rugi. Mending dinilai sama Allah sebagai seorang yang beriman, walaupun di hadapan manusia sepertinya Tuhan kacau, yang Allah nilai ketakwaan. Hari kurban, kenapa sih orang yang benar-benar berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan berapa orang yang belum sanggup berkurban tapi menangis? Android bisa ganti kan? Handphone bisa ganti, belanja sehari-hari sebulan bisa ganti-ganti. Kurban setahun sekali nggak kebeli. Allahu Akbar, bertobat kita berada. Nah, ini kita diingetin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita lebih yakin menghadapi ujian ini. Face everything and rise. Maka setiap gerbang kesuksesan itu diukir dengan pengorbanan dan perjuangan. Tidak akan mungkin tertaklukkan Konstantinopel seandainya Muhammad Al-Fatih tidak melakukan upaya yang luar biasa sampai di batas kemampuan manusia. Syah memperjalankan perahunya melintasi bukit. Enggak terbayang itu berada. Seandainya Tariq bin Ziyad tidak benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin berani untuk membakar perahu itu. Kapal-kapal itu dibakar untuk menaklukkan Andalusia. Seandainya ada yang masih menginginkan dunia dan kehidupan kalian menikmati dunia, sok silakan pulang aja, tapi gak usah pakai perahu, berenang aja. Daripada kalian mati sia-sia, mending kita mati mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Maka yang namanya ekspresi dari diri kita tentang menghadapi ujian semakin semangat, semakin terbakar gitu. Kita nggak jadi lemah, nggak jadi kaya. Ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal adzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allah, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gak jadi orang yang pemalas, gak jadi orang yang lemah, gak jadi orang yang berputus asa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dikumpulin sama orang-orang yang senantiasa memotivasi kita, bukan ngejatuhin kita. Gak enak itu ngobrol sama teman-teman kita. Mau kemana? Ke masjid. Wah, gak enak. Tapi kalau kemana? Ke masjid, ikut yuk. Ayo ke masjid. Saling ingetin, enak itu. Kalau tidur bareng sama teman-teman di rumahnya teman, alarmnya layak teman. Slipknot lagi ribet. Yang bangunnya kita, alarm orang lain yang bangun kita. Kadang alarmnya kita yang baru bangun orang lain. Ganti alarmnya maka. Safratullah. Ibu-ibu ganti ringtone
berubahnya jadi monggo ibu-ibu itu ya Allah, disangkanya mimpi padahal suaminya mah buka. Anjing wae sih. Asli brother and sister kita. Nikmat. Ketika gimana nikmatnya? Bergantung kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan dia benar-benar yakin kepada Allah. Allah turunkan malaikat mengatakan kepada mereka, "La takhaufu wa la tahzanu." Janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih. Wa absiru bil jannah. Berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan. Ini sementara kehidupan kita mah, life nanti kita nih kehidupan kita yang sebenarnya setelah dari kita. Absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Spesial buat orang-orang yang banyak berkorban, banyak berjuang, banyak diuji dari sana sini untuk kemudian dia tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berada ya sister fillah, 1-2 pertanyaan diperbolehkan, 1-2 curhatan dipersilakan. Seandainya ada penghinaan pun dipersilakan. Penghinaan jangan juga ya. Manggoni manggolo kasep wah janganlah. Satu dari Ikhwan, yang satu lagi dari Pria boleh. Baik, Ustaz, sebelum kita sesi curhat, kami informasikan dulu ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Untuk yang pertama, insya Allah nanti di bulan Oktober setiap malam minggu, ini 4 kali dalam sebulan untuk kajian gapleh akan rutin, gitu ya. Jadi dari mulai bulan Oktober akan rutin dimulai 4 kali dalam sebulan. Jadi malam minggu akan rutin insya Allah. Kemudian yang kedua, dibuka juga untuk relawan kepanitiaan di Trans Studio Bandung. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, silakan yang ingin beramal di Trans Studio Bandung dipersilakan. Kemudian juga yang ketiga, kami informasikan untuk kajian gapleh ini kembali diagendakan dilaksanakan alhamdulillah atas kerjasama komunitas Roza Arifah Muda dan juga DKM Trans Studio Bandung di bawah bimbingan Majelis Taklim Roza Arifah. Jadi untuk kajian gapleh ini tidak milik perorangan, tidak milik narasumber. Jadi ini di bawah bimbingan Majelis Taklim Roza Arifah. Ini pesan dari panitianya. Kemudian yang berikutnya ada kajian Rumahku Syurga. Insya Allah narasumbernya di Boni juga. Ini hari Senin 11 September teman-teman 2017. Materinya dengan cinta kan turai ridhonya. Insya Allah ini jam 8.30. Silakan dicatat untuk waktunya. Baik, langsung ke sesi curhat. Ada sebenarnya tadi saya yang mana? Yang mana? Oh ya, boleh, silakan. Dengarkan siapa kan teman? Yusuf apa namanya? Yusuf Abdurrahman. Tua Asep semua. Ini menyesali gitu. Kang Yusuf gimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan bila Bapak berkenan. Yang pertama, dalam surat Al-Asr dijelaskan bahwa kita supaya tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi, kita harus menasihati dalam yang hak dan kesabaran. Nah, berkaitan dengan tema kajian malam ini, bagaimana cara yang baik untuk kita dalam melaksanakan perintah Allah tersebut, terutama kita melaksanakannya dalam lingkup keluarga kita, orang tua kita terutama. Cara yang paling baik supaya tidak terkesan kita menggurui itu. Kita bermaksud untuk meluruskan akidah orang tua kita yang misalnya ada hal-hal yang keliru dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Luar biasa. Tadi itu ada 2 hal ya, ada 2 pertanyaan. Satu lagi sama berkaitan dengan
tema kajian malam ini dan juga berkaitan dengan bab nikah. Bab nikah. Belum nikah? Belum. Kelihatan sih. Cuman mempertegas saja. Ya gimana kan bisa? Misalkan kita punya berniat untuk melaksanakan itu pernikahan dan menyegerakan menikah, tentu dengan niat karena perintah Allah ya, dan menjauhi zina itu, tapi orang tua kita belum merestui misalnya dengan alasan yang secara urfiah memang logis gitu, secara umum. Misalkan kita diharuskan untuk menyelesaikan studi kita gitu. Korban iklan ya. S2 dulu atau nikah? Nah, terus orang tua kita meminta kita untuk bercukupan terlebih dahulu gitu sebelum menikah gitu. Itu bagaimana kita menghadapi itu? Oh, dia itu pertanyaan kali itu saya. Orang kok suka dua jadi nanti. Karena itu kayaknya terlihat yang lebih urgent gitu. Lebih dibutuhkan. Ya, Kang Yusuf ya, terima kasih. Bisa kalau Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis sabr. Wal asri demi masa. Di masa ini ada jarak. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk kemudian Allah menguji setiap manusia agar Allah tahu siapa yang sih yang terbaik amalnya. Allazi khalaqal. Yang menariknya di ayat ini allazi khalaqal mauta, yang disebutkan pertamanya kematian, wal hayata, artinya ketika berbicara demi masa ada hidup ada mati sampai kepada kematian. Di antara kehidupan dan kematian ini banyak yang kita alami, kesedihan, kesenangan, kebahagiaan, apapun kita dialami di situ tuh. Setiap manusia mengalami itu semua. Cuman artinya poin yang pertama, manusia terikat masalah waktu, terikat masalah. Mau nggak mau pasti akan berakhir. Maka allazi khalaqal mauta, sing ingat manusia. Kalau di Sunda mah kan jadi sing sahawai, sing inget, engke jaga. Kalau kayak gitu, ada yang ngerti kayak itu? Nggak penting juga lah ya. Ayo ingat manusia, bahwa ingat setiap manusia itu bakal mati loh. Ingat loh, bakal mati. Maka lihat Rasulullah SAW sebelum wafatnya berpesan kepada, dengan yang disebutin ada dua nasihat yang aku tinggalkan ya. Salah satunya yang senantiasa pandai berbicara, itu lakukan dari sunnah, dan yang senantiasa diam, itu adalah kematian. Maka baik bagi seseorang yang senantiasa mengingat tentang kematian, tapi bukan jadi ingat mati kemudian ngerong diri, beli kain kafan sendiri, bisa beli sendiri ya, gali kuburan sendiri enggak. Tapi yang namanya ingat kematian, dia aktif progresif untuk senantiasa berproduktif hidupnya, produktif hidupnya, karena dia tahu the day will come gitu ya. Hari itu bakal datang, tentang kapan nggak tahu, karena ini bukan film time. Justin Timberlake yang ada waktu di sini ya kan. Sisa waktu sejam lagi, wah rekor. Kasihan yang kaya raya kan, nggak mati-mati. Ya kasihan yang nipu juga sih. 5 detik lagi, bingung. Tapi setiap manusia ini dirahasiakan kematiannya. Agar apa? Agar Allah tahu siapa yang memanfaatkan waktu ini terbaik. Maka disebutnya wal asri innal insana lafi khusr. Maka banyak dari manusia yang nggak pandai menjaga waktu. Maka kenapa sih futur itu dekat dengan kufur? Malas itu kan artinya tidak pandai dalam mengelola waktu. Beres aktivitas kerja dari Senin sampai Sabtu, Minggu tidurnya dari habis subuh sampai asar. Oh biasa. Ya, balas dendam, tidur. Main game, Dota 2, apalagi Point Blank. Seharian, 3 harian sampai ada yang meninggal di game online. Syahid, bagi-bagi waktu. Amboni seneng main game, seneng, tapi bagi-bagi waktu. FIFA, Football Manager, tapi ya udah kalau usah lama-lama kan, beres. Mobile Legends main sama ya. Aja aku main. Nemenin aja. Jadi naikin level terus ya. Mobile Legends mau main tapi ya proporsional aja. Jangan sampai main game tapi Quran gak dibaca. Jadi kayak musik gitu ya.
musik gimana kan hukumnya? Sederhana aja hukum. Lu ya harus banget mendengarkan musik atau baca Quran gitu Kalau sekiranya lebih banyak bagus baca Quran, tak baca Quran. Dengerin musik ya, dengerin musik tapi Quran gak hafal-hafal, tapi lirik lagu pada hafal. Tapi kalau kamu ini ditanya lirik lagu hafal orang. Ketika kemarin bahasa di Garut, aku kan barengan sama Ustaz Devi, alhamdulillah akan Durunda hari Senin sama Selasa, aku hari Selasa. Terus aku cerita tanya tentang Ustaz, fee-nya berapa, bayarannya berapa. Aku cari kayak aku dakwah bukan seribuan. Tapi gini aja logikanya lah, ada penyanyi dangdut kasih alamat palsu dibayar 30 juta, Ustaz dari alamat benar dibayar seberapa kira-kira? Wa asri innal insana lafi khusri. Semua manusia rugi, ini not nih, semua manusia itu rugi. Yang mereka nggak pandai mempergunakan waktu, dia nggak bisa memilah dan memilih mana yang harus saya lakukan, mana yang nggak saya harus lakukan, mana yang baik, mana yang penting, mana yang urgent, udah nggak bisa kelola nih. Maka penting yang namanya mapping mind mapping. Nantilah insya Allah kajian yang lain kita mind mapping. Mana yang penting, mana yang biasa aja, mana yang urgent. Sholat di mana, di urgent, di penting atau di nggak penting. Nanti bisa plotting nih kayak sekarang malam minggu nongkrong sama teman atau kajian. Kalau kita mantap keimanannya, tahu akalnya hidup, pasti kita milih kajian kan? Seandainya di kajian ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dan insya Allah kita dapatkan, ini kemuliaannya luar biasa. Orang yang berkajian kumpul kayak gini. Seandainya ketemu sama teman saya nongkrong deh sama teman saya aja deh, pasti kan nongkrongnya kita sama teman dakwah gitu. Nggak cuma baru jadi terakhir deh. Dipet-pet uyuk nanti ada wifi gratis ya. Berguna di sini, diamnya aja masalah. Diamnya aja banyak pahala. Maka banyak manusia yang lalai mempergunakan waktunya. Dia nggak pandai mengelola waktunya sehingga terjerumus akhirnya ke dalam jurang kemalasan. Karena ada doanya dia yang membuat sedikit doa untuk tidak malas-malasan. Kemudian tadi Sehingga sama istri, bila lazina amanu wa amilus dikasih kan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini simpel itu ya, kalau kita bahaskan panjang luar biasa ini yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Kecuali bila lazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat dan senantiasa beramal soleh. Ilmu amal. Beriman kepada Allah, kemudian kita berilmu, cari ilmu semangat nih. Dimanapun kita cari, beli bukunya, dengerin di YouTube. Wah luar biasa, guru-guru kita banyak. Ustaz Effendi untuk bahasa kita bisa masuk ke anak muda. Bahkan kita bisa pakai lagi buat keluarga. Dakwahnya kan sederhana ya, lisannya apa? Lisan umum gitu. Kosakatanya kosakata umum, jadi mudah gitu kan. Kalau misalkan kita dakwah sama teman, gak enak juga ya ketika ngomong antum, tapi kan kalau misalkan gaya Ustaz Devi enak ya, masjid jibai, ke masjid kui ke masjid kui, itu nanaon sih kan, nanaon gitu, enak gitu ya kayaknya ya. Kamu ini rada-rada mirip ya, nggak apa-apa. Ini yang berikutnya, gila lazina amanu iman, ilmu, amal. Gak ada artinya sebuah amal kalau tidak ada iman. Saya iman kalau gak ada amal. Bengket ku ilmu gitu. Seseorang yang tidak istiqomah bisa jadi kurang ilmu sebenarnya. Kalau tahu sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, semangat brother. Asli, kalau tahu itu kemuliaan subuh, sholat subuhnya aja, sholat sunnah sebelum subuhnya aja lebih baik daripada dunia dan apalagi subuh. Kebayang kan? Nggak kebayang? Merinding, gokil. Semangat makanya ketika subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Beda ketika kita bersemangat dengan keimanan. Maka bila ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Bagaimana cara mendakwahkan yang hak? Lain dengan lemah lembut dengan contoh ya. Ada yang dakwah
ada yang dengan doa. Pada orang tua doain, dia kasih contoh, tetap bersikap baik. Surat Al-Imran ya 169 kalau tidak salah. Apa kata Allah, kalian berlaku lemah lembut terhadap mereka. Siapapun yang minta dakwah, seandainya kalian bersikap keras lagi ya, tentulah mereka akan menjauh dari kita. Maka maafkanlah mereka yang belum berhijrah, ya biarin hargai proses mereka. Jangan langsung ketemu sama yang mabuk kaum Abu Jahal, baru Fir'aun, wah jangan, rangkul sedikit-sedikit gitu ya, ajak ngopi dulu. Kalau main ke rumahnya ikut ngecas, nanti cantiknya tinggalin. Bro gimana di rumah charger bro ketinggalan nih? Oh iya, kan gua ke rumah ya, padahal di sini aja. Nanti balik ke rumahnya, chargernya dibawa, tas tinggalin. Bro tinggalin tas, oh iya. Di rumah lagi ketemu lagi, ngobrol lagi. Bro ketinggalan nih di sana lagi. Oh apa? Dompet? Oh nggak ada. Langsung itu langsung. Sabar. Kalau khusus tentang dakwah asik sih, bahas tentang dakwah anak muda ya, dengan cara anak muda yang lembut, santai gitu ya. Insya Allah kita bahas. Terus tadi yang pertanyaan itu mudah-mudahan dijawab. Jadi orang tua beda antara orang tua ke orang tua yang di atas kita, karena kalau di dakwahnya jadi kayaknya menggurui gitu ya, nggak enak jadinya. Kalau yang sepantaran gimana? Kasih contoh. Kalau di ini kan suka nyemor kan, kalau yang seumuran kan suka gitu ya. Tahu jeleknya lu gimana dulunya jadi bete kan kita juga. Wah lu sih, wah jadi mau ikut kejelekan kita kan dibongkar-bongkar. Capek. Ke bawah kita caranya gimana? Berikutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau saya ingin menikah, kemudian belum ada jodohnya? Itu salah satu. Orang tua ada dua, ada ini ya, ada dari orang tua teh ya, yang penting nunggu cukup dulu lah. Ya maksudnya cukupnya orang tua teh gimana batasnya? Dan nggak akan pernah cukup nggak? Menikah maka akan dicukupkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sok sendiri mah boros, kalau menikah mah enggak kan ada rezeki itu. Pak, beras habis Pak. Insya Allah, tanda beras habis mam, Allah akan isi lagi. Pak masih kosong, ada lagi sholat. Allah, yakin nggak sama Allah jangan gitu. Maka ya, yang namanya ketika sudah menikah, luar biasa kan rezekinya, wah antik deh, asik deh. Aku biasanya bahas di kajian berjuang mana, bab-bab tentang menikah ya, istiqomahin cinta kita sama Allah ya, konsisten dalam melupakan mantan ya. Mantan itu boleh diingat, boleh. Manis dalam istighfaran itu kan sebenarnya. Jadi ingat mantannya, astagfirullahaladzim. Ngapain saya teh dulu nonton di bioskop paling pojok itu ya. Astagfirullah. Jadi ingat jadinya ya. Deh paling males ingat itu teh, jadi malu kita, jadi suka pengen ketawa dan ingat kebodohan kita dulu ya teman-teman itu. Ya Allah, apakah bodoh pahlawan? Tadi itu apa? Satu kata belum cukup, terus tadi yang korban iklan ya, S2 atau nikah ya? Aku sudah memutuskan. Jadi dia memutuskannya karena kosmetik sebenarnya. Salah kalau mudanya petunjuknya kosmetik, memang jadinya milihnya begitu. Saya kuliah dulu, kalau mudanya petunjuknya Quran dan As-Sunnah, siapa yang dia pilih? Nikah dulu lah. Emang suaminya bakal ngelarang kalau dia nanti mau S2 lagi? Mangga kata suaminya. Enak lagi enak, dia bisa tinggal bareng sama suaminya, ada yang perhatiin suaminya, ditraktir sama suaminya, kuliah dibayarin, punya anak lebih cepat. Coba, wah karir, kuliah sampai usia 30 tahun, karir 40 tahun, ini kan itu. Enak masih muda, saya kira benar-benar yakin kan sekarang minta kayak istri saya kan gitu. Saya cerita, tapi jangan bilang-bilang sama istri saya, ini rahasia kita berdua aja. Tapi wahai ya Allah, ya Allah, saya ingin menikah. Seandainya menemukan ada yang melamar saya, maka saya akan terima. Datang deh orang ini. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi ketika sudah benar-benar yakin, minta sama Allah, ya Allah,
saya akan menikah. Siapapun yang datang akan saya terima. Insya Allah ketika dia baik iman, dia cinta kepada. Nah, tadi doanya yang tadi ya, sering saya sebut ya itu ya. Allahumma rzuqni hubaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika. Minta dideketin sama Allah yang juga cinta sama Allah. Ketika orang tua kita belum terbuka hatinya buat ngejalanin pernikahan, kita pengen menikah, maka yuk kita buka cara pandangnya. Satu, yang tugas kita itu bukan memantaskan diri di hadapan orang tua atau calon, tapi memantaskan diri kita kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sang pembulan balik hati manusia itu untuk membalikkan keadaan, untuk membalikkan pemikiran mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus deketin Allah. Doa sama Allah, beres sholat, doa jarak antara tadi ya, sholat, doa, kita sama Allah. Mudah-mudahan orang tua saya dilembutkan hatinya ya Allah. Mudah-mudahan orang tua saya dibukakan hatinya agar saya bisa menikah cepat. Ingat cepat atau lambat, masalahnya kalau sudah Allah tentukan, gimana pun usaha kita ya begitulah milik kita. Tapi kalau misalkan kita dienggak-enggak juga, ya dienggak-enggak juga ada yang jadi, ada MBA itu jadi married by accident, kan repot ya orang tua tuh. Gak pengen anaknya nikah muda hamil muda tanpa suami lagi. Gak apa-apa kalau kucing mah gitu, kucing beda-beda suami kalau ada masih disusuin semuanya 8-8 ya. Ada yang diaborsi nggak? Belum pernah lihat kucing aborsi. Atau ada pernah lihat kucing dibantu persalinannya? Allah nggak ada. Kemarin kucing tetangga, ada kucing saya yang ngelahirin. Kucing orang dekat di rumah saya, anaknya hilang, itu nyariin itu teh kucing bang. Hari manusia mah diporojolin dibuat. Jadi sudah tidak manusia sebenarnya manusia teh. Banyak kan jadinya karena hilang kalau ikan lebih besar dari kucing. Ya dari hewan ya, jadi lebih parah. Ya mudah-mudahan kejauh. Jadi fokusnya mah kita ke tadi. Kan ada apa ya? Baik, untuk apa silakan ada yang mau bertanya. Baik, satu lagi ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan mau tanya, ini kan saya tahunya kalau perjodohan itu ya, kalau jodoh kita tuh sama Allah udah dititipkan dalam, kita masih di dalam perut ibu kalau nggak salah 4 bulan ya. Nah itu dan kita akhirnya nikah, terus kalau bercerai itu kan berarti bukan jodoh kan ya sama yang itu. Nah itu pertanyaannya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perceraian itu sesuatu yang dibenci ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku fi Rasulillah sesuatu hasanah? Apakah Rasulullah SAW anaknya pernah mengalami perceraian? Pernah. Ya, pernah kan ada anaknya yang jadian sama tinggi Quraisy kan, suruh cerai. Ingat nggak? Baca sirah nabawiyah nanti ya. Nanti diceritain khusus. Lakukan alakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka ketika yang namanya jodoh yang terbaik, jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kemudian ketika sudah ditetapkan pula. Nah, ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menjalaninya, itu ada pilihan dalam diri kita. Mengapa keputusan cerai itu sesuatu yang Allah nggak suka? Karena tadi kalau perceraian yang memang pernikahan ini pernikahan yang berlandaskan dengan agama, yang tujuannya memang untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak suka ini kalau misalkan dia jadi bercerai. Kenapa? Karena saya tadi visi misinya. Maka dalam menikah penting punya visi dan misi. Kita menikah, teman-teman menikah. Teman-teman menikah sama akhwat misalnya. Sebelum menikah itu tentukan visi misinya. Kalau misalkan tidak sesuai, jangan diterusin. Tapi kalau sesuai visi misinya, lanjut terus. Visi misinya apa? Dalam pernikahan ini beribadah. Oke, berarti saling ingetin, saling begitu ya. Kita terima itu oke. Tapi kalau misalkan tadi gak sevisi, repot kan? Gara-gara cantiknya, gara-gara hartanya, wah riskan.
Mohon maaf ya, yang saya lihat misalkan beberapa kayak dunia artis misalkan ya, gitu. Karena biasanya tidak ada visi misi ibadah. Padahal visi misi pernikahan itu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika bercerai lalu gimana? Apakah itu jadi tulang rusuk yang imitasi? Mungkin mana gitu? Atau seperti apa? Allah alam bisawab. Tapi yang jelas Allah sudah tetapkan. Mau aku misalkan mohon maaf aku punya istri 4 bulan, aku nggak tahu ya kalau aku nggak mengupayakan. Tapi ya serius, masalahnya kampungnya mau atau enggak? Masalahnya ketika maju pun ini hawa nafsu atau apa? Gitu kan harus dipertanyakan. Kan kalau istri aku kalau mau menikah lagi pertanyakan dulu ke diri kamu yang dipilih ini kenapa? Kenapa nggak mau janda tua? Maunya janda yang muda gitu. Ya kan? Pertanyaan. Sedangkan ketika menikah lagi sesuatu urusan yang berat. Misalkan gulusu berat kan? Perjanjian yang berat berketat kasih Allah. Ketika terima akad nikahnya berat, wah. Ini dulu surat undangan teh kurang surat agung teh dipakai hiasan di kartu undangan aja lah karena dibahas ya. Padahal itu wow. Ngeri disabut dulu itu. Bukan jadi nggak mau poligami, bukan itu maksud saya. Tapi jadi kita berpikir bagaimana kita perlu sayang banget sama istri karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika tadi urusannya apakah ada jodoh lagi atau gimana, Allah yang akan lebih mengetahui bagaimana nanti seperti ini. Tapi intinya nggak mungkin kita tidak ada jodohnya. Ya, mungkin belum lahir kan ya. Tungguin lah. Gitu deh. Nanti bahas tentang ini temanya teh forget everything and rise ya. Tapi jodoh lagi ya. Memang kita nggak lepas dari cinta kan ya. Ya mungkin gitu deh. Kalau mau curhat nanti di Instagram apa atau di DM aja ya. Di DM ke istri saya. Isi kalau curhat sama saya di DM. Kalau istri kan cewek senangnya curhatnya sama cewek lagi ya. Kalau cowok ya kebetulan ada WhatsApp saya sekedar pengen ngobrol. Insya Allah kalau saya mampu membalas ya balas. Kalau akhwat juga perlu curhat, kalau waktu ada balas ya balas. Tapi mohon maaf kalau terlambat balasnya. Ya sabar, kita satu-satunya di DM Instagram juga alhamdulillah sampai hari ini saya konsisten bacain satu-satu, saya jawabin satu-satu ya. Kecuali yang nge-DM fallback kan gitu ya. Nggak dibalas. Ya alhamdulillah brother and sister Villa, mungkin hari ini seperti inilah kajiannya dengan segala kesederhanaan saya, dengan segala kemampuan saya. Mudah-mudahan tema hari ini tunai diamanatkan dan diberikan kepada brother and sister Villa semuanya, jadi penguat keimanan bagi diri kita semuanya, jadi semangat baru buat diri kita semua, sehingga kita lebih semangat dalam menjalani kehidupan yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So terus berupaya, kita terus berjuang sampai kelelahan itu lelah mengikuti. Asli berarti biarlah capek kita juga pulang jam segini, capek di jalan, capeknya di dunia daripada capek di akhirat. Digembirakan wah main Dota terus coba enak. Sekarang capeknya kurang istirahat ini sekarang. Ada infak sudah dimulaikan. Mudah-mudahan memberikan yang terbaik. Tadi saya lupa menyampaikannya. Dan kalau misalkan kurang silakan dimasukin lagi. Ada yang, tapi jangan sampai ada yang ketinggalan masukin ke kece, nggak ada ya. Bisa ada yang mau ngambil 100.000 ada. Ngaku-ngaku itu aja. Berarti yang sisa filas sekian dari saya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dan Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan hari ini kita diberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga kita lebih bersemangat esok harinya. Karena belum tentu kita masih diberikan kesempatan hidup esok harinya. Mudah-mudahan istiqomah buat semuanya, diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam hidupnya. Yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, Allah berikan kesehatan. Yang sedang diuji dengan permasalahan ekonomi, Allah berikan jalan keluar terbaik. Dan
yang menginginkan sudah menikah, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik yang membahagiakan dunia dan akhirat insyaallah. Bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat fisabilillah, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabsiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.